Dihadiri para pejabat utama Polda Kalbar dan para awak media online maupun cetak. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, memimpin press conference akhir tahun yang bertempat di Ruang Geraha Katulistiwa Mapolda Kalbar. Minggu 31/12/2023. Kapolda Kalbar menyampaikan, bahwa konferensi pers ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan Polda Kalbar di penghujung tahun, di mana dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tentang kinerja Polda Kalbar bersama jajaran selama kurun waktu tahun 2023. Pada kesempatan kali ini Kapolda Kalbar menyampaikan mengenai stabilitas Kamtibmas terkini, bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Polri secara keseluruhan, di sini menunjukkan kinerja Polda Kalbar yang semakin lama semakin membaik. Tingkat rasa aman dari masyarakat semakin meningkat. Hal itu juga memberikan dampak positif bagi tingkat kepercayaan masyarakat Kalimantan Barat terhadap Polda Kalbar yang juga semakin meningkat pula. Ungkap beliau. Parameter dari stabilitas Kamtibmas yang baik, adalah roda perekonomian masyarakat masih dapat terus berputar, investasi terus bertambah dan berjalan dengan baik, program pemerintah yang mendukung transformasi ekonomi masih terus berjalan. Penghargaan dan prestasi tingkat nasional yang telah diperoleh Polda Kalbar pada tahun ini, adalah tim voli putra dan putri Polda Kalbar menjadi juara 1 turnamen bola voli Kapolri Cup tahun 2023, penghargaan juara 3 lomba pengawasan melekat tingkat Polda, Direskrimum Polda Kalbar juara 1 Gakum TPPO tingkat Polda, Polres Sanggau juara 3 Gakum tingkat Polres. Untuk kecenderungan berita yang disukai oleh media, adalah kegiatan yang berkaitan dengan patroli gabungan TNI Polri dan dengan stakeholder lainnya. Serta untuk saat ini yang menjadi trending topik di media, adalah isu-isu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Dalam paparannya, Kapolda Kalbar juga mengungkapkan harapannya di tahun mendatang. Kami menginginkan harapan-harapan masyarakat dapat dicapai dan dilakukan, yaitu agar Polri lebih melakukan pendekatan secara kemanusiaan terhadap masyarakat, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tren digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas Polri yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, serta keterlibatan aktif di media sosial. Untuk pengungkapan kasus narkotika, Ditres Narkoba Polda Kalbar dan Polres jajaran terdapat 824 laporan polisi, LP, kasus yang sudah tahap I sebanyak 109 LP, tahap 2 sebanyak 639 LP, dan SP 3 sebanyak 28 LP, serta berhasil mengamankan 1032 tersangka. Sedangkan barang bukti dari kasus narkotika tersebut yang berhasil diamankan berupa narkoba jenis sabu seberat 128,1 kg, narkoba jenis ganja seberat 11,36 kg, narkoba jenis ekstasi sebanyak 18.122 butir. Kemudian, untuk kasus kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023 Polda Kalbar berhasil mengamankan 52 tersangka dari 52 laporan polisi. Sepanjang tahun 2023 jumlah pelanggan lalu lintas mengalami penurunan. Tilang menurun sebesar 3.369, minus 44%, dan teguran naik sebesar 13.166, 31%. Jumlah kecelakaan lalu lintas turun 70 kasus, minus 6%, dan jumlah korban meninggal dunia turun 82 orang, minus 17%. Untuk penanganan penegakan hukum oleh Ditpolairut, periode tahun 2023 terdapat 72 laporan polisi, dan 72 laporan tersebut dapat diselesaikan 100%. Di akhir paparannya, Kapolda Kalbar berkomitmen di dalam penegakan hukum, baik penegakan hukum di internal kepolisian maupun penegakan hukum secara umum. Kami akan tetap berkomitmen di dalam hal penegakan hukum, karena memang dalam penegakan hukum kami harus tegak dan tegas. Kemudian kepada personel Polri yang melakukan perbuatan menyimpang dan menciderai hati masyarakat, kami akan bersikap tegas. Namun kami juga harus bersikap humanis karena di dalam mengabdi kepada masyarakat, Polri harus memposisikan sebagai pelayan masyarakat. Tutup Jenderal Bintang 2 itu. Selain paparan dari Kapolda Kalbar mengenai keberhasilan Polda Kalbar sepanjang tahun 2023, pada acara press conference kali ini juga diberikan penghargaan kepada awak media yang telah berjasa terhadap Polda Kalbar. Tentunya ini sedang kita godok ya, walaupun saya yakin banyak orang yang resistensi, alasan urusan perut, padahal kalau urusan perut ya nggak ada urusannya dengan Pak Kapolda, karena kan Kapolda itu Kepolisian Republik Indonesia dalam undang-undang tugasnya ya 3,
memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum. Tidak ada memberikan izin tambang, itu tidak ada. Apalagi ada oknum yang terlibat dan pasti kita lakukan penangkapan dan kita proses. Ya, kami ada oknum anggota yang main-main pun kami tidak segan-segan dan kami proses. Ingat itu. Nah, jadi polisi, Polri, Polda Kalbar ini tidak kebal hukum dan taat terhadap peradilan umum. Atau kalau yang lainnya, kami taat hukum. Sehingga kami juga harus mengevaluasi diri kami untuk tidak